Minggon kamari orang parantos ngabahas tentang bagaimana proses timbulnya sebuah perilaku yang menurut salah satu kajian tentang teori sikap itu diawali dari pikiran, kemudian berdampak pada perasaan, dari perasaan niat bertindak, dan niat bertindak kemudian jadilah sebuah perilaku yang tampak. Bahwa pada umumnya proses-proses yang terjadi antara pikiran, perasaan, niat bertindak dan tindakan itu linier atau searah. Artinya kalau pikirannya negatif, hatinya kemungkinan negatif, niat bertindak negatif dan tindakan juga negatif. Itu yang dinamakan konsistensi sikap. Akan tetapi dalam banyak kasus bisa juga terjadi yang namanya ketidaklinieran sikap atau ketidakkonsistenan sikap. Itu yang dinamakan inkonsistensi sikap. Artinya ketika pikiran itu negatif, bisa jadi dia terpotong prosesnya ketika akan mempengaruhi perasaan. Sehingga kemudian walaupun secara pikiran dia menganalisa, secara pikiran mengakses, menilai, mengevaluasi itu perbuatan itu negatif, apalagi yang dilakukan kepada dirinya sendiri, karena berarti dirinya sebagai korban. Tetapi kemudian ternyata dia bisa mengelola emosi dan perasaan sehingga kemudian tetap emosi dan perasaannya positif. Seperti contoh Kanjeng Nabi yang diludahi. Secara logika siapapun orang yang meludahi itu semua orang mengatakan orang itu orang yang buruk kelakuannya di mana-mana di seluruh dunia. Karena simbol meludahi itu adalah simbol penghinaan. Akan tetapi walaupun Nabi pasti mengatakan secara logika itu perbuatan negatif, tetapi kemudian beliau Rasulullah bisa mengelola perasaan tetap positif. Sebagaimana juga contoh yang lain di minggu lalu tentang Rasulullah dakwah ke Taif 3 hari di sana, ujung-ujungnya malah dilempari batu. Akhirnya Rasulullah diudag-udag sapertos maling ku para hamba sahaya anu diutus atau anu dipiwarang ku majikanana kangge ninggangan Kanjeng Nabi ku batu, sehingga Kanjeng Nabi berdarah-darah. Dua ansar Zaid bin Thabit ngahalangan badan Nabi sehingga Zaid bin Thabit nyajan tandon ngahalangan Nabi gitu, mungkin langkung parah Zaid bin Thabit kawayang we beletak-beletukna kana sirah kana sagala rupa eta teh sapertos kitu. Nabi ditawisan ku malaikat kangge ngahancurkeun golongan Taif, orang-orang Taif, tetapi Nabi mengatakan jangan, karena berharap dari Taif akan lahir orang-orang yang beriman dan membela Islam, dan terjadi memang dalam kenyataannya seperti itu. Aya sababaraha sahabat pembela-pembela Islam anu lahir di daerah Taif. Nah, itu diantaranya. Maka kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah memang harus selalu pikiran yang mendahului kepada perasaan, atau perasaan juga bisa mendahului dan kemudian bisa memunculkan pikiran? Nah, ieu pertarosan anu memang sesah pikeun ngawalerna. Sabab ibarat pertarosan teu heula hayam ta teu heula endog. Hayam ayana hayam ku ayana endog. Tapi endog ayana endog kudu diheulaan ku hayam. Nah, sehingga kemudian ada semacam dalam keilmuan itu ada semacam fleksibilitas dalam ilmu sosial. Kadangkala tiasa janten pikiran
mendahului sesuatu dan kemudian akan mempengaruhi perasaan atau emosi. Kadang emosi itu bisa mendahului dan kemudian bisa mempengaruhi pikiran. Kadang juga di dalam bujeng-bujeng anu sifatna levelna beda, perasaan sareng pikiran. Dina perasaan baik, dina ilmu psikologi, persepsi ieu tiasa bolak-balik. Contoh salah sawiosna we, ku abdi bade dicontohkeun. Dina ilmu tentang ku abdi dihapus. Dina ilmu tentang perilaku atau psikologi organisasi ada yang namanya komitmen. Komitmen itu adalah sebuah pernyataan sikap dalam diri seseorang yang bekerja, namanya komitmen organisasional, untuk tetap berada di organisasi atau di perusahaan tersebut dan kemudian tetap loyal kepada perusahaan tersebut. Itu namanya komitmen. Nah, komitmen organisasional ini itu teorina teh diawali dari kepuasan kerja. Ketika dia merasa puas dengan pekerjaannya, puas dengan atasannya, puas dengan teman sejawatnya, puas dengan bawahannya, puas terhadap aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka dia akan merasa puas dalam bekerja. Dan dari sini kemudian muncul komitmen bahwa saya akan tetap di perusahaan ini, saya akan loyal kepada perusahaan ini. Masalah yang terjadi di perusahaan ini adalah bagian dari masalah saya. Itu namanya komitmen organisasional. Umumnya orang mengatakan orang puas dulu baru kemudian berkomitmen. Tetapi bisa jadi justru kepuasan itu muncul dari komitmen. Orang yang ketika melakukan sesuatu selalu dengan penuh komitmen, bahwa saya ketika masuk ke dalam sebuah organisasi, saya terlibat dalam sebuah organisasi, maka saya harus komit, maka saya harus bekerja dengan serius, loyal, mengabdikan diri saya pada lembaga atau pada perusahaan atau organisasi tersebut. Maka gara-gara dia orangnya komit, bisa jadi dia kemudian puas, walaupun secara dia pendapatan dari lembaga tersebut, secara mungkin penghargaan dari lembaga atau organisasi tersebut itu jauh dari ukuran puas. Siga sapertos naon, sapertos kiai anu ngabdikeun dirina di pasantren, diawali ku komitmen heula. Dalam ukuran puas mah teu digaji, kadang mah boro-boro digaji, kadang nombok gitu. Yang hareupan santrina kadangkala santri teh loba nu bandel anu susah diatur. Tapi kenapa dia merasa puas bekerja? Karena diawali ku komitmen bahwa ketika saya masuk di pesantren ini menjadi ustadznya, menjadi kiainya, maka tidak ada pilihan lain saya kecuali saya harus memiliki komitmen. Maka dari komitmen muncul kepuasan. Seperti itu. Nah, artinya dalam satu wilayah, yakni emosi atau perasaan, itu saja tiasa bolak-balik. Maka dari komitmen, dari kepuasan, contohnya ketika kita mengambil ini sebagai contoh, bisa jadi kemudian memunculkan pikirannya itu selalu positif kepada pikirannya. Melihat santri nakal justru tetap positif, tetap pikirannya teh jernih, positif thinking, terus berpikirnya positif. Oh, budak nakal engke mah moal, kayak sakedeung di ge moal, berencan di ajaran bae eta mah, seperti gitu, sapertos gitu.
Artinya bolak-baliknya di dalam hal ilmu sosial itu biasa, sehingga kemudian ketika orang badenata sikap orang, emosi orang, atanapi nata pikiran orang mun ditaros bade ti mana heula, mangga wae eta mah bade ti mana wae heula. Nah bade tina perasaan orang heula, mengelola emosi supaya orang jadi jalma anu sabar, jalma anu syukur, jalmi anu ikhlas. Lamun dina naonamina teh ungkapan atanapi istilah-istilah dina agama, sabar, syukur, ikhlas, tawakal. Terus kemudian lamun dina nyandak dina salat, ayat tadarru, ayat tawakal, kemudian ayat naon teh syukur, kemudian ada lagi khauf, rasa takut ka Gusti Allah, kemudian rasa toma, berharap. Itu wilayah-wilayah yang ada di dalam perasaan kita. Nah, kita bisa mulai ngolah dari situ. Nah, dari sana engkena tiasa mengaruhi pikiran, tiasa mengaruhi niat bertindak, dan niat bertindak bisa mempengaruhi kepada perilaku. Jadi itu teorinya. Jadi terkedah orang mana heulaan, pikiran heulaan atau perasaan heulaan, dua-duanya tiasa muncul. Tiasa tina pikiran mempengaruhi perasaan, tina perasaan mempengaruhi pikiran, seperti itu. Eta karakteristik dina ilmu sosial atau dina ilmu psikologi. Nah, salajengna ku pribados hoyong dibahas ari munculna urang karakter atanapi naonamina teh eta nu disebut syukur, sabar. Nah, itu adalah aspek genetik aspek gen turunan atanapit dari sebuah proses. Nah itu lamun dina bahasa ieuna nama Inggris nama, apakah nature atau nurtured? Dua. Apakah nature itu secara alami, natural, cek orang namanya, atanapi nurtured, nurtured, nature atau nurtured. Nature itu alami secara genetik. Mangyang misalkan nana ramana teh karakter nate sabar, semayang kemudian lahir jadi sabar, sabab gen sabar, seperti itu namanya nature. Tapi nurtured ini memerlukan sebuah proses, bahwa jalmi tiasa sabar teh, tiasa jalmi tiasa tawakal teh, jalmi tiasa nariman teh, ieu sabab ku sebuah proses anu dijalani ku eta jalmi. Tah ieu memang dina naon perdebatan dina kajian, ieu tergantung mana madhab anu dicepeng ku para ahli. Lamun dia lebih cenderungnya itu bahwa segala sesuatu itu ya tergantung karakternya, tergantung karakter bawaannya. Karena ya anak itu merupakan produk dari kedua orang tuanya, dan gen orang tua itu mempengaruhi gen anak. Jadi lamun bapana sabar, lamun bapana teh neriman, indung negenya kitu kene nya anak-anakna sabar. Lamun bapana punya karakter emosional, gampang ngambek, nya anakna siga kitu. Nah, ini lamun kita berpegangnya kepada yang natural atau naon namina teh ada aya kajian psikologi mah naon sifatna teh abdi teh hilapnya. Berarti dia lebih cenderung ke sini. Tetapi lamun orang lebih lihatnya ke sini, maka yang dinamakan gen itu pengaruhnya kecil, lebih dominan aspek apa? Aspek pendidikan,
aspek apalagi aspek pemodelan, memodelkan perilaku. Orang ningali ka indung orang misalkan nana karakteristik nana teh dia tuh selalu melayani dengan sabar kepada keluarga, kepada ayahna, ka carogena, ka putra-putrana. Walaupun mungkin si anak itu punya, misalkan dia perempuan, karakteristik yang rada-rada cuek, tapi kemudian ketika melihat contoh dari ibunya, maka kemudian dia menjadikan itu sebagai model. Tos kitu kumaha? Tos kitu anjeunna mengikuti tanpa harus diajarin. Itu namanya pemodelan. Atau dididik misalkan dilatih di sekolahna, di pasian pengetahuan, di pasian penjelasan arti pentingnya melayani keluarga, melayani suami dan sebagainya, maka kemudian dia menjadi orang yang sifatnya itu melayani. Nah, sapertos kitu. Nah, kumaha ayeuna menurut pribados? Menurut abdi dua-duana memang aya anu sifatna memang gen diturunkan ti ibu rama urang. Non buktosna dina hiji keluarga kan macam-macam. Aya si A, si B, si C, si D nya putra opat misalkan anu ieu mah karakterna teh kieu milu ka bapana, nu ieu mah karakterna teh kitu milu ka indungna, nu ieu mah kitu kieu. Memang aya pengaruh tina nu sifatna genetik, tetapi ternyata anu sifat genetik itu bisa dirubah dengan sebuah upaya sadar dari pelakunya untuk merubah. Misalkan mungkin bisa jadi dia itu punya karakteristik emosional secara genetik, da indung bapa nage emosional, gampang ambek. Nah, komo-komo deui misalkan geus gampang ambek itu secara genetik, sok sering ningali perilaku emosi indung bapakna, sehingga karena aya genna terus dia memodelkan perilaku orang tuanya, jadilah eta ge jalma emosi. Kurma aya genna terus dicontohan. Jadi double. Jadilah dia orang yang emosional, temperamental. Akan tetapi ternyata bisa jadi dia kemudian berubah karakternya dari emosional menjadi penyabar ketika pada satu tahap dia menyadari jadi orang emosi ternyata banyak ruginya. Jadi orang jadi jalma nu gampang ambek, lamun cek bahasa Mang Jaya baheula mah sahau kadua gaplok gitu. Ternyata banyak kerugiannya, maka kemudian dia memilih untuk merubah karakter dia dari emosi. Nah, ini yang disebut nurtured. Jadi upaya dia dengan secara sadar yang lamun dina teori nama dan dalam teorinya diawali dari sebuah pertimbangan, dari pertimbangan muncul tindakan, dari tindakan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncul karakter, dari karakter muncul nasib baru. Dari pertimbangan tadi, ternyata gening orang terjadi jalma nu gampang ambek teh, dada sok sesek gitu, gampang kesel gitunya mayang misalkan gitunya Pak Yohan. Jadi berpikir seperti pertimbangkan, aduh gimana ya kalau gitu malah bismillah orang rek jadi jalma anu nahan emosi. Gimana cara dia untuk muncul pertimbangan dan kemudian menghasilkan tindakan? Mungkin dia akan belajar membaca, mendengarkan, termasuk memodelkan. Ingat itu baheula memang indung bapak teh emosi, tapi ingat si Nini, si Aki sabar jalmana. Jadi dia ingat kepada memori, memodelkan kepada perilaku salah satu orang tuanya.
oh siga kitu ternyata sabar nate eta lamun misalkan geus dicarekan misalkan si A si nininya ku si Aki cicing we tetep ketinggalina teh ngomongnya tetep geus dicarekan ge biasa we. Itu salah satu upaya dia untuk merumuskan pertimbangan tadi. Dari pertimbangan kemudian dia mencoba melakukan tindakan. Ketika dia mengalami sesuatu yang biasana manehna emosi, kesel, kemudian mungkin berteriak, dia tidak berteriak. Dia diam, dia tahan. Terus menerus kebiasaan itu dia lakukan, maka akan menjadi karakter. Dan ketika terjadi karakter akan muncul sebuah nasib baru. Berubahlah dia dari orang karakter emosional, temperamental, gampang ambek, muncul jadi karakter sabar. Jadi muncul dari karakter sabar. Nah, artinya orang terbiasa. Lamun misalkan orang hanya berpegang, oh itu medagen orang mah geus takdirna siga kitu. Seolah-olah kita menyalahkan Gusti Allah. Orang geus diciptakan ku Gusti siga kitu. Padahal kita diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada nafs, kepada jiwa fujuraha wa taqwaha, kepada fujurnya, fujur itu kejahatannya nafas, wa taqwaha dan ketakwaannya nafas atau jiwa. Artinya pilihan, orang rek milih jadi jalmi sabar, orang milih jadi jalmi tawakal, orang rek milih jadi jalma syukur atau sabalik. Nah itu pilihanku orang. Dengan teori keilmuan ternyata ada prosesnya, betul memang itu pilihan, diawali dari pertimbangan kita. Kita mempertimbangkan, kemudian melakukannya, dilakukan terus menerus, jadilah karakter. Dari karakter berubahlah nasib. Tuh cuman memang muka abdi ketangkep bahwa ada perbedaan orang yang memang secara gen itu sudah dia memiliki kesabaran dengan orang yang mungkin kurang memiliki kesabaran dalam gennya. Ketika dia berproses untuk menjadi orang sabar, bagi orang yang mempunyai bakat dalam hal tersebut, dia akan lebih cepat melalui proses ini untuk mencapai tujuan. Siga jalmi anu dipaparinan bakat olahraga sareng jalmi anu teu dipaparinan bakat olahraga. Untuk mencapai kepada satu keterampilan atau kompetensi dalam olahraga, misalkan dina badminton, jalmi anu dipaparinan bakat ku Gusti, contoh bakatna teh naon, badana lentur. Abi kan sok ningali nu badminton teh budak teh peot, tapi lamun nyemes tarik, geuning tarik, lentur badannya, jadi nyemes teh langsung nukik gitu. Tapi aya tipikal jalmi anu badana teh heras, sehingga kedua orang ini ketika bisa mencapai keterampilan pada level katakanlah level 6 untuk seorang pemain bulu tangkis, anu gaduh bakat mah leuwih cepat, tapi nu teu gaduh bakat leuwih lami, tetapi akan sampai juga pada level 6 tersebut. Nah inilah yang disebut ujian kangge jalmi anu ingin merubah karakter dia, sementara gen dia itu adalah gen yang karakter yang tadi itu, yang ada karakter yang seperti tadi rada emosi seperti itu. Tetapi semuanya bisa dirubah dengan sebuah model seperti ini. Pengalaman abdi mungkin secara pribadi abdi menelaah diri sendiri. Dari sejak kecil itu tipikalna teh lamun gerakan lambat, slow motion seperti itu ya. Ku abdi dirasakan seperti itu. Sampai kepada remaja, masa-masa remaja itu pun kurang lebih sama, masa kuliah juga begitu. Ya. Tapi kemudian pas ketika belajar di luar, melihat betapa orang barat itu sangat menghargai waktu. Lamun lumpang teh siga nu ngincig gitu, saking menghargai waktu.
Dari pemodelan seperti itu kemudian membentuk perilaku. Dan sekarang tetiasa mapah lempang biasa temun mahasiswa lempang sakit itu apa mau 2 kali nana. Ukuran mahasiswa teh kan usianya setengah dia. Tapi nggak bisa seperti itu lagi. Ternyata sekarang berubah. Kalau mau disebut karakter dulu yang slow motion, gerak lambat, sekarang sudah hilang gitu. Semuanya pengen dilakukan secara cepat, dan sekarang nyaman dalam posisi itu, nyaman bergerak cepat, nyaman bekerja itu setelah selesai cepet ini supaya cepat selesai pekerjaan. Jadi itu bukti bahwa tidak selamanya aspek gen keturunan menjadi alasan untuk kita untuk tidak berubah menjadi baik. Secara teorinya sudah kebaca, secara agamanya juga sudah ada. Sehingga dengan demikian nyambung dengan materi yang lalu, maka kita jadi manusia, apalaginya dituntut di dalam agama itu, barang siapa yang hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Barang siapa orang yang sama dengan hari kemarin, dia orang rugi. Barang siapa orang yang lebih buruk dari hari kemarin, dia orang terkutuk. Itu artinya harus selalu ada upaya ini, nurtured, upaya terus meningkatkan diri orang, tina anu kirang sae, terus melangkah kepada yang baik. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa yang kita katakan oh mapan orang mangges siga kitu teu bisa dirubah. Henteu aya. Sebab itu adalah tuntutan dari agama urang. Sapertos kitu. Kirang langkungna mah sapertos kitu materi dina sempetan ieu bahwa urang tiasa mengelola diri orang, mengelola jiwa orang, mengelola karakter orang. Tadina henteu disiplin jadi disiplin, tadina gerak lambat menjadi gerak cepat, tadina emosi